Stasiun Lempuyangan Yogyakarta mulai dipadati penumpang. Jumlah penumpang yang datang tak seperti hari-hari sebelumnya. PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta mencatat total sebanyak 23.869 penumpang berangkat mudik ke daerahnya masing-masing, baik menggunakan kereta api jarak jauh maupun kereta komuter lain KRL atau Pramex. Sedangkan untuk jumlah arus kedatangan mencapai 21.777 penumpang. Para penumpang kereta ini memanfaatkan libur panjang Idul Adha untuk bepergian keluar kota. Saya nyobain sensasi Idul Adha di Kota Warah. Ini kenapa memilih transportasi kereta api? Lebih nyaman. Terus anak-anak juga happy gitu kalau naik kereta. Dimulai tanggal 26 Juni hingga 2 Juli mendatang, PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 25 rangkaian kereta api jarak jauh dengan jumlah kursi sebanyak 93.890. Sementara KAI Komuter kembali menambah 6 perjalanan komuter lain Yogyakarta atau KRL relasi Yogyakarta-Palur, Jawa Tengah. Sehingga total terdapat 30 perjalanan KRL per harinya. Sedangkan untuk komuter lain Pramex tetap dioperasikan sebanyak 8 perjalanan tiap harinya. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali News sore hari ini dengan informasi kebakaran menghanguskan 20 rumah di kawasan padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor usai memasak. Kobaran api dengan cepat membakar 20 rumah di Gang Sederhana Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Seluruh bangunan rumah hangus dilahap si jago merah dan membuat warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Diduga api berasal dari sebuah rumah yang ditinggal pemilik rumah menjemput anaknya saat sedang memasak. Ketika kembali ke rumah, api sudah melalap seluruh bangunan bahkan merambat ke rumah lainnya. Akses jalan yang sempit dan medan yang terjal sempat membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. Menghanguskan sekitar 20 rumah, kemudian akses jalan sangat sempit, itu berbukit, dan air alhamdulillah karena ada di samping sungai, titik air ada tersedia. Ya, kendalanya akses jalan sempit, kemudian berbukit, jadi sehingga menyulitkan petugas damkar maupun para relawan untuk. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hashim Ilyas, iNews melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat ramai lancar. Petugas kepolisian mulai berlakukan sistem ganjil genap jelang Lebaran Idul Adha. Jelang libur dan cuti bersama Idul Adha 2023, lonjakan volume kendaraan mulai terjadi di kawasan Gadok, Puncak, Bogor, Rabu siang. Pihak Satlantas Polres Bogor telah melakukan pemeriksaan ganjil genap guna mengantisipasi kepadatan kendaraan yang memasuki kawasan wisata Puncak. Selain itu, rekayasa lalu lintas dengan sistem one way atau satu arah dan buka tutup akan diterapkan secara situasional tergantung kondisi lalu lintas. Sebanyak 150 personil gabungan disiagakan dan disebar di berbagai titik sepanjang jalur Puncak. Dan untuk mengetahui situasi lalu lintas di kawasan Gadok, Puncak, Bogor, Jawa Barat pada libur Idul Adha 1444 Hijriah, kami telah terhubung dengan rekan kami Muhammad Zulhilmi di sana. Selamat sore, Hilmi. Bagaimana situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok sore ini? Ya baik, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Tidak adanya penumpukan kendaraan di kedua arah, baik dari arah Jakarta menuju ke kawasan Puncak, ataupun sebaliknya dari kawasan Puncak menuju ke Jakarta. Karena memang sejak tadi pagi Satlantas Polres Bogor ini sudah melakukan rekayasa arus lalu lintas, di mana pada pukul 6 pagi hingga pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat tadi, Satlantas Polres Bogor menerapkan sistem rekayasa arus lalu lintas ganjil genap
di mana pada hari ini merupakan tanggal genap yakni 28 Juni 2023, maka kendaraan roda 4 yang berplat nomor ganjil tidak diperbolehkan untuk melintas ke arah ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dan diputarbalikkan ke arah Jakarta. Kemudian setelah rekayasa sistem arus lalu lintas ganjil genap, kemudian Satlantas Polres Bogor ini menerapkan rekayasa arus lalu lintas lainnya, yakni satu arah yaitu dari arah kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat menuju ke bawah, yakni ke kawasan atau ke daerah Jakarta. Dan memang untuk dua rekayasa arus lalu lintas ini akan diterapkan oleh Satlantas Polres Bogor secara situasional, yakni melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas di keseluruhan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan bagi Anda yang akan melakukan perjalanan menuju ke kawasan Puncak, maka harap memperhatikan beberapa ketentuan, diantaranya yakni kesesuaian plat nomor dengan tanggal keberangkatan. Sementara itu bagi Anda pengendara sepeda motor yang ingin melaksanakan perjalanan ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini juga harap melakukan berbagai persiapan, diantaranya dengan menyiapkan jas hujan, karena pada sore hari ini kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ini sudah dalam keadaan mendung dan bahkan sudah turun hujan gerimis. Davi. Baik, terima kasih Muhammad Zulhilmi atas laporan Anda langsung dari kawasan Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Setelah libur panjang Idul Adha, kendaraan wisatawan mulai memasuki kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat siang tadi. Selain adanya peningkatan volume kendaraan, perbaikan gorong-gorong jalan membuat arus lalu lintas di kawasan Lembang terhambat. Kendaraan wisatawan dari berbagai daerah mulai memasuki kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Rabu siang. Kendaraan wisatawan yang didominasi oleh kendaraan pribadi bernomor polisi Jabodetabek dan bus pariwisata hanya bisa memacu kecepatan antara 20 hingga 30 km per jam. Selain adanya peningkatan volume kendaraan, perbaikan gorong-gorong di sepanjang jalan utama Lembang dan pasar membuat arus lalu lintas terhambat. Pihak kepolisian Polsek Lembang dibantu Satlantas Polres Cimahi akan menerapkan rekayasa lalu lintas guna mengurai kepadatan. Sementara itu, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di Tol Cipali Purwakarta, Jawa Barat. Padatnya ribuan kendaraan dari arah Jakarta berakibat pada kemacetan panjang. Memasuki libur Idul Adha, dimanfaatkan warga bepergian ke sejumlah lokasi. Hal ini berimbas pada kepadatan di ruas jalan tol Cikopo Palimanan atau Cipali di kilometer 79. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Palimanan Cirebon terlihat memenuhi ruas tol. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus angkutan umum. Diprediksi kepadatan ini akan terjadi hingga 4 hari ke depan seiring hari libur Idul Adha dan akhir pekan. Untuk informasi lain, pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran juga tidak luput menjadi salah satu destinasi untuk mengisi liburan Idul Adha yang bertepatan dengan libur sekolah. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari kawasan Jakarta Fair Kemayoran, kami sudah terhubung dengan rekan kami Ulia Zen di sana. Selamat sore, Ulia. Seperti apa keramaian Jakarta Fair pada sore hari ini? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Untuk situasi saat ini kami sudah berada di pintu masuk Jakarta Fair Kemayoran, tepatnya di gate 9 atau pintu masuk 9. Ini saat ini sore ini berdasarkan pantauan kami masih normal atau masih landai begitu ya. Jadi tidak ada kepadatan atau antrian yang membludak setelah memang beberapa hari lalu memang sempat viral di media sosial antrian yang membludak di pintu masuk PRJ atau Jakarta Fair Kemayoran, mulai dari loket penjualan tiket maupun juga pintu masuk. Namun pada hari ini, pada sore ini, berdasarkan pantauan kami memang cukup ramai dari para pengunjung yang datang, namun antrian pada pintu masuk di gate 9 ini tidak begitu berarti atau tidak ada kepadatan yang signifikan begitu. Dan memang meski memasuki libur panjang atau long weekend begitu ya, bertepatan dengan hari libur sekolah dan juga libur panjang perayaan Hari Raya Idul Adha, ini
bagi sebagian masyarakat Indonesia yang merayakan, mungkin sebagian mereka memilih untuk tidak datang atau tidak berkunjung ke PRJ. Oleh karena itu, memang antrian untuk hari ini sedikit agak lebih berkurang daripada 2 hari lalu yang sempat viral di media sosial. Dan namun Davi dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami di sini, memang diprediksi untuk antrian di pintu masuk maupun di loket penjualan tiket ini akan semakin ramai pada malam hari atau menjelang malam hari begitu. Dan kami juga tetap mengimbau kepada Anda pemirsa yang ingin berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran atau PRJ untuk tetap berhati-hati dan juga mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian juga dapat kami informasikan untuk harga tiket sendiri, tiket masuk ke PRJ atau Jakarta Fair Kemayoran untuk hari Senin Rp30.000, hari Selasa hingga Kamis Rp40.000 dan juga hari Jumat hingga hari Minggu Rp50.000. Dan bagi Anda yang ingin berkunjung, harap tetap berhati-hati dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di sini. Kembali kepada Anda, Davi. Baik, terima kasih Ulia Zen atas laporan Anda langsung dari kawasan Jakarta Fair Kemayoran. Selamat bertugas kembali.